who can make my life complete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Nabila dari Prodi AIB akan menjelaskan tentang nilai-nilai pokok tasawuf. Nah, poin pertama pembahasan yaitu ada keikhlasan, khusyukan, menahan hawa nafsu, istiqomah dalam ibadah, dan yang terakhir adalah tazkiyatun nafs. Pembahasan pertama, keikhlasan. Dalam bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agama murni hanya untuk Allah saja dan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak lihat yang sama. Berkaitan dengan ikhlas, Syekh Nawawi Al-Badawi membagikannya menjadi ketiga. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam kitab Durul Dolam. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ikhlas karena akhirat. Ikhlas karena contohnya, perilaku ikhlas di masyarakat yaitu memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan tanpa berharap mendapatkan gaji yang lebih besar dari apa yang kita berikan. Perilaku ikhlas memberi sedekah bisa berupa memberi uang kepada anak yatim piatu, bersedekah di masjid, dan sebagainya. Jika memberi tanpa berharap diganti dengan cepat, itu bukan berarti perilaku ikhlas, tapi itu adalah sikap pamrih. Perilaku ikhlas adalah memberi tanpa berharap mendapatkan ganti. Pembahasan yang kedua, kezuhudan. Zuhud merupakan tolak ukur dari keikhlasan yang telah dicapainya. Imam Ghazali dalam Arba'in Usuluddin menjelaskan bahwa hakikat zuhud adalah menjauhkan diri dari dunia, memalingkan diri darinya dengan sukarela meski sebenarnya ia mampu menguasainya. Menurut Imam Ahmad, ada 3 tingkat zuhud yang bisa dipahami. Yang pertama, orang menganggap zuhud adalah meninggalkan keharaman. Yang kedua, orang istimewa atau khawas menganggap zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang halal sekalipun melebihi kebutuhannya. Yang ketiga, orang yang sangat istimewa atau al-arifin itu menganggap zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahasanya yang ketiga itu melawan hawa nafsu. Nah, melawan hawa nafsu itu merupakan keinginan yang dapat menjadikan sesuatu yang baik atau buruk, tergantung siapa yang menjadi seorang nafsu itu. Kepada nafsu adalah melawan hawa nafsu ya. Sebagaimana kalian berjihad melawan hawa nafsu, maka kalian itu merupakan secara untuk mengelola diri dengan baik, terutama membuat dan mengarahkan kepada kebaikan dengan rendah dan juga lebih. Ada pun contoh masing-masing tingkatkan nafsu pada manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah itu melakukan tindakan pencurian, kekerasan fisik, terus berzina, menipu, memfitnah, membunuh, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu menuruti rasa marah, namun kemudian merasa bersalah dan menyesal, melakukan perbuatan penipuan, kemudian menyadari kesalahan tersebut, namun di kemudian hari dia melakukan kembali. Nafsu lawamah ini adalah fase labil, di mana seseorang berusaha menawan hawa nafsunya karena menyadari hal tersebut salah satu akhlak pasif cenderung dikalami oleh hasrat amarahnya. Yang ketiga itu ada nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu contohnya mereka senantiasa bersabar meskipun diperlakukan buruk, namun tidak membalas apapun. Mereka yang apabila marah, memilih untuk diam, menjauh dan sebagainya, mereka ini mampu melakukan hawa nafsu sehingga perbuatan cenderung beramal kebaikan. Terus yang keempat, istiqomah dalam ibadah. Nah, istiqomah dalam ibadah ini sikap konsisten seseorang terhadap berbagai hal seperti beribadah, sikap, perkataan, dan lain-lainnya. Istiqomah berarti mau
bersikap tangguh untuk melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman meski harus menghadapi godaan. Melakukan ibadah secara istiqomah merupakan suatu hal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana terjelas di dalam Al-Quran, ada banyak contoh perilaku istiqomah yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi sebuah larangannya. Yang kedua itu melakukan sholat wajib tepat waktu dan tidak mengajar untuk menghindarinya. Tapi nggak begitu juga. Maksud ada kedengaran suara azan yaitu langsung. Terus yang ketiga mau terus belajar sampai benar-benar paham. Jangan taat peraturan. Baik itu aturan dalam agama, keluarga, lingkungan, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. Yang selanjutnya, selalu menjalankan kewajiban dengan merasa senang dan nyaman dan tidak merasa dipaksa atau dibebani. Selanjutnya yaitu ada tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dalam aswaja merupakan proses pemurnian untuk pengembangan jiwa manusia dari kekurangan dan kekasih yang tidak baik, yang disebut sebagai kotoran yang tidak membuat jiwa tidak suci dan tidak bersih. Tazkiyatun nafs dalam aswaja merupakan cara untuk mengandaikan jiwa dan membentuk karakter seseorang yang mengikuti hukum Islam, yang membantu seseorang Islam mendapatkan kesembuhan hati. Adapun tahap yang harus dicapai dalam pendidikan jiwa adalah berikut. Ada yang pertama ada taharus atau pendidikan. Taharus maknanya mengangkat serta menghentikan jiwa dari beragam penyakit. Contohnya penyakit hati adalah kufur, nifaq, kesyirikan, kemusyrikan, kegedean dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahakuk itu menempatkan segala sesuatu yang sebaiknya berada di dalam jiwa. Kayak taubat secara terus-menerus, tawakal, zuhud, sisi kepada Allah, ikhlas, upadia, serta tauhid. Terus yang ketiga ada tahalluq. Tahalluq itu berakhlak dengan nama Allah yang mulia serta mengenalkannya Rasulullah SAW. Sebagaimana nama Allah yang mulia dapat dijadikan sebagai tolak ukur tabiat manusia, misalnya keikhlasan hati, sopan santun, kasih sayang, sabar, syukur, dan lain serta adil. Oleh sebab itu, maka tahalluq di kalangan ahli sufi bermakna berakhlak dengan apa yang sewajarnya dijadikan sebagai akhlak dari nama-nama Allah yang mulia dan tangguh mengetahui bahwa hanya Allah setelah dari menyembunyi. Oleh sebab itu, setelah seseorang berusaha mensucikan diri dari perbuatan yang kotor pada jiwanya, maka ia harus berupa menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan ini.